Selamat bertemu kembali dalam eh, bahasan tentang pengembangan kawasan ekonomi. Saat ini kita bicara tentang berdiskusi tentang wilayah pengembangan strategis. Ini adalah outline kita. Kita akan membahas tentang pengertian, maksud dan tujuan wilayah pengembangan strategis yang biasanya akan dikaitkan dengan wilayah pengembangan seperti apa pengembangan yang ada di dalam pusat eh, program strategis nasional, kemudian daerah kawasan industri dan seterusnya. Jadi kemudian ada kawasan pariwisata dan beberapa kawasan-kawasan yang didasarkan atas pengembangan wilayah. Nah, kita akan juga mendiskusikan tentang prinsip dari pengembangan wilayah, pendekatan perencanaan dan pemrograman, serta esensi dari wilayah pengembangan strategis serta contohnya, dan kita akan membahas tentang subsub pertumbuhan dalam wilayah pengembangan strategis serta keterhubungan atau keterkaitan antara kawasan perkotaan pedesaan dalam wilayah pengembangan strategis. Jadi kondisi pengembangan strategis tidak akan terlepas dari keterhubungan antara wilayah-wilayah daerah penyangganya, kota penyangganya maupun pedesaan, kawasan pedesaan yang ada di sekitar wilayah pengembangan strategis. Ini adalah pengertian tentang wilayah pengembangan strategis, yaitu kawasan ekonomi secara nasional memiliki multiplier effect yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial, dan lintas aktif. Jadi wilayah pengembangan strategis dipertimbangkan untuk dikembangkan karena wilayah tersebut memiliki multiplier effect yang besar. Ya, lintas sektoralnya kemarin kita sudah bahas tentang lintas sektoralnya, juga kita sudah membahas lintas wilayah. Jadi aspek-aspek kewilayahan yang kemarin sudah dibatasi oleh beberapa rencana, baik rencana tata ruang, baik maupun batasan tentang lingkungan hidup dalam hal strategis, misalnya itu KLHS, maupun dalam batasan proyek yang kita bahas dalam konteks AMDAL. Ya. Multiplier effect yang terjadi lintas sektoral, lintas spasial, dan lintas aktor merupakan pertimbangan utama kawasan strategis dibangun. Jadi kalau kemudian kita melihat pembangunan suatu kawasan industri, ya kita akan melihat kawasan industri di Batam, di Kendal, maka di situ sudah dipertimbangkan bahwa jika kawasan industri dibangun di daerah tersebut, maka multiplier effect yang terjadi antar lintas sektoral, tidak hanya sektor industri, tapi juga sektor-sektor pendukung yang lainnya, sektor transportasi, ada jalan tol, infrastruktur yang sudah ada, kemudian lintas spasial yang dimana hubungan antara satu daerah dengan daerah lain, serta lintas aktornya menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan suatu penyelesaian strategis. Nah, kembali strategis memiliki efek sentrifuga. Jadi, jadi kalau kita lihat konteksnya, maka wilayah pengembangan strategis bagi efek sentrifuga menuju ke pusat. Kondisi ini memang tidak ideal karena aspek yang terjadi, pengembangan yang terjadi kami akan terjadi di kawasan tersebut. Nah, meskipun demikian, ini adalah salah satu pendekatan yang dapat secara efektif menggerakkan ekonomi dan sektor-sektor lain. Jadi kita bahas dalam teori tentang pengembangan wilayah, pusat-pusat industri menjadi penggerak utama kawasan yang ada di sekitar. Nah, konteks itulah kemampuan menggerakkan masyarakat secara luas yang tidak terbatas pada pemilih masyarakat kelas tertentu saja menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan wilayah pengembangan strategis. Nah, prinsip ini yang dianut oleh wilayah pengembangan strategis. Jadi
wilayah pengembangan strategis mendorong competitiveness, mendorong penelitian yang kompetitif secara nasional maupun global. Jadi yang didorong adalah keunggulan kompetitif, daya saing. Jadi konteks itu kalau kita lihat bisa jadi daerah-daerah tersebut tidak hanya fokus pada menciptakan lapangan kerja bagi daerah sekitarnya, tapi juga memberikan kapasitas daya saing yang baik bagi kawasan untuk memastikan bahwa tidak hanya dampaknya yang terjadi di kawasan itu saja, tapi juga di kawasan yang lebih luas. Kemudian kita membahas tentang cluster base, fokusnya pada kluster-kluster wilayah strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik pengembangan kawasan di sekitar itu. Meskipun daya sentrifugalnya lebih kencang, namun dorongan pengembangan ekonomi di pusat membangun wilayah strategis itu menjadi salah satu kekuatan utama dari pengembangan wilayah tersebut. Kemudian berikutnya adalah build on existing and potential strength. Sekali lagi berbasis pada kapasitas, keunggulan, dan kekuatan yang ada di kawasan tersebut, berbasis kekayaan alam yang dimiliki serta upaya untuk memperkaya rantai produksi dan meningkatkan nilai tambah di wilayah tersebut. Sehingga konsep-konsep ini sejalan dengan konsep yang kita dengar dari Presiden, yaitu upaya untuk mendorong hilirisasi terutama pada industri-industri ekstraktif, tambang maupun industri-industri yang ada di Indonesia untuk memastikan bahwa nilai tambah dari sektor ekonomi Indonesia sangat baik dan itu mendorong kekuatan yang besar dalam perekonomian Indonesia. Nah, konteks ini yang kemudian juga menjadi basis dalam pembangunan strategi secara berkelanjutan. Jadi pengembangan kawasan strategis prinsipnya harus menyeluruh, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini yang kemarin kita bahas bahwa aspek lingkungannya apa? Batasannya ada. Batasannya kalau secara strategis kita punya KLHS-nya, kalau secara project kita punya AMDAL-nya. Nah, prioritas-prioritas dalam wilayah pengembangan strategis itu memberikan beberapa tahapan dan penanganan berdasarkan kapasitas yang tersedia, efektivitas dan efisiensi pembangunan. Nah, dalam konteks upaya untuk merencanakan wilayah pengembangan strategis, maka kita harus memastikan bahwa perencanaan program maupun proyek yang itu berbasis pada fakta dan data yang benar. Selain itu, kita memastikan bahwa pengembangan yang kita rencanakan itu harus terus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan sampai wilayah pengembangan ini dikembangkan pada hanya pada periode ini saja, 5 tahun misalnya kita lalu mendengar bahwa IKN mungkin tidak akan dilanjutkan jika presidennya akan berganti dan seterusnya. Nah, hal itu hal yang tidak boleh terjadi jika suatu area, suatu daerah itu telah terpilih sebagai wilayah pengembangan. Jadi master plan-nya harus terus diikuti dan dilakukan, diimplementasikan secara konsisten. Nah, ini adalah pendekatan programnya. Nah, pendekatan programnya backwards effect dan standar lebih daripada speed effect-nya. Jadi ini yang pembangunan sejauh ini kalau kita lihat pembangunannya masih banyak efek buruknya, sehingga menyebabkan disparitas antar daerah. Jadi pengembangan suatu pusat wilayah pengembangan itu hanya bermanfaat pada
pusatnya, area pusatnya. Tapi justru tidak bermanfaat pada daerah-daerah lain. Ini yang kemudian kita sebut bahwa spread effect-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan Davos effect. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pendekatan wilayah. Jadi, konteks inilah yang kemudian harus kita antisipasi, dan dalam konteks inilah kemudian pemerintah merencanakan pembangunan wilayah di Indonesia menjadi beberapa wilayah pengembangan strategis. Di Jawa Tengah, wilayah pengembangan strategis itu dilakukan di misalnya ada daerah Wonosobo, ada Kalimantan Cakep, maupun pengembangan di wilayah utara. Oke, untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis ini, daerah mengembangkan wilayah pengembangan strategis dengan teman-teman lihat, ada kawasan dengan kawasan perkotaan, ada kawasan industrinya, ada kemudian pelabuhannya yang untuk menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, arus barang, arus hasil produksi, kemudian ada klaster industrinya, kemudian ada kawasan perkotaan, ada pelabuhan lagi. Jadi simpul-simpul ini yang kemudian akan dibuat di Indonesia, dan tentunya ini mengharapkan keterpaduan perencanaan serta membutuhkan keterpaduan dalam pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa wilayah pengembangan strategis tersebut dapat terjamin, dapat terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya. Ini adalah beberapa wilayah pengembangan strategis di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat ada sebagian besar memang di Jawa, ya. Namun pengembangan juga sudah mulai dilakukan baik di Kalimantan Timur, misalnya ini yang dilakukan di KN misalnya, kemudian ada di Palangkaraya Batu, Banjarmasin, kemudian Sebatik, dan seterusnya. Jadi pengembangan kawasan ini tentunya tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di daerah tersebut. Jadi tetap tidak boleh berdampak buruk terhadap pengembangan lingkungan yang ada. Nah, ini distribusinya di wilayah pengembangan Sumatera ada 6, Jawa 49, yang paling banyak, Kalimantan 4, Sulawesi 5, dan sampai dengan Papua. Ini tidak berarti bahwa ada ketimpangan antara daerah Jawa dengan luar Jawa. Namun kondisi ini memastikan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mendorong bahwa lingkungan yang ada di luar Jawa, hutan maupun kondisi lingkungan hidup lainnya itu tetap terlindungi dan terjaga, karena bagaimanapun kita menjadi basis dalam penangkapan untuk memastikan bahwa keseimbangan iklim global dapat terjamin dan terjaga dengan Indonesia menjaga lingkungan hidupnya, utamanya kawasan hutannya. Ini adalah wilayah pengembangan strategis, misalnya keterpaduan antara Jakarta, Cirebon, dan Semarang. Jadi di Karawang ada, di Subang dikembangin, kemudian di Brebes fokusnya ke pelabuhan, kemudian sampai di Semarang juga, di Kendal ada pengembangan seperti kemas, dan seterusnya. Nah, ini ada ilustrasi WPS-nya, di mana di sini ada kota perkotaan, kemudian ada kawasan lindung, ini terkait dengan lingkungan hidup, kemudian ada kawasan pedesaan, ada kawasan industri. Nah, semuanya terpadu satu dengan yang lain. Kemudian yang kota, ada pedesaan pendukungnya, kawasan industrinya selalu di tengah. Nah, kemudian kawasan pedesaan selalu berada di pinggir-pinggir. Kemudian ada pusat-pusat pedesaan yang kemudian dekat dengan ke pelabuhan yang menjadi akses dari kawasan ini. Ini adalah contoh-contohnya di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, misalnya perhubungannya antara Jakarta, Bandung, Semarang. Jadi bagaimana pusat pertumbuhan itu terjadi, ada pusat pertumbuhan di sini. Kemudian ada desa hinterlandnya yang menjadi
pendukung dari pusat-pusat ini. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa pusat-pusat wilayah pengembangan strategis itu sangat terbantu atau terbangun dari satu kawasan perkotaannya, di mana kawasan perkotaan itu akan memberikan jasa kepada penduduknya, kemudian kawasan industrinya di mana pusat produksi itu dilakukan, serta kawasan pedesaannya yang berfungsi sebagai pendukung dari kawasan industri dan kawasan perkotaan. Visi strategi dan plan untuk dibangun serta masif entrepreneurship diharapkan dengan peluang-peluang yang ada, maka masyarakat bisa melihat peluang usaha yang bisa dilakukan secara optimal di dalam pembangunan wilayah di daerah tersebut. Jadi dengan meskipun sudah ada pusat industrinya, kemudian orang-orang akan melihat peluang jasa apa yang bisa diberikan untuk mendukung masyarakat yang ada di perkotaan maupun masyarakat yang ada di industri. Kemudian dalam konteks inilah salah satu manfaat dari wilayah pengembangan strategis itu dilakukan. Nah, ini memfokuskan pengembangan infrastruktur. Nah, jadi kalau ada wilayah pengembangan strategis, maka secara tidak langsung infrastruktur juga akan terbangun di daerah tersebut. Dalam konteks ini, hal itu akan mengurangi disparitas. Nah, ini adalah kawasan industri. Kawasan industri bisa dalam kawasan industri manufaktur, kemudian kotanya bisa dalam bentuk kota perdagangan, kota pendidikan, kawasan pelabuhan, yang kemudian didukung oleh desa-desa, kawasan pedesa sekitar. Oke, ini ada the well-being of the metropolis. Jadi, people are the backbone and the well-placed and mutual relation between citizens. Nah, ini konteksnya ada competition, ada inovasi di sana, dan tentunya di sini adalah adanya structural change. Jadi ketika konteks industri perkotaan itu terbangun, maka kita akan melihat bahwa ada perubahan struktural budaya, dan itu konteks itulah yang kemudian sering mendorong produktivitas dari masyarakat. Nah, produktivitas yang baik itu akan bermanfaat pada dua hal. Pertama, dia akan bermanfaat kepada well-being atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, produktivitas akan menunjukkan daya saing kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi 2G ini pertumbuhan ekonomi kawasan gitu dengan pertumbuhan ekonomi industri. Kalau industrinya ada, kemudian kita akan bisa melihat bahwa ada jasanya, kemudian ada kawasan perkotaan yang menyediakan fasilitas jasa yang ada di daerah tersebut, serta akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Kota atau kawasan kota menjadi pusat kegiatannya, pelayan terhadap kegiatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini konsep kawasan. Jadi kita tadi bicara tentang wilayah pengembangan strategis, di situ ada kota, ada industrinya. Industrinya itu adalah engine-nya, katalisatornya. Sementara kalau kota dan kawasan menjadi pusat kegiatan untuk melayani semua kebutuhan dari industri itu di wilayah pengembangan strategis. Kemudian peran kota sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kota, sehingga sektor industri, perdagangan dan jasa dan pariwisata. Nah, dalam konteks ini, kota membutuhkan kesediaan infrastruktur yang tepat untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi di situ. Jadi, untuk memastikan bahwa kota bisa memberi pelayanan yang baik kepada kawasan industrinya, serta menjadi hub terhadap kawasan pedesaan di sekitarnya, tentunya membutuhkan infrastruktur yang memadai. Infrastrukturnya bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah air, komunikasi, energi, dan seterusnya. Jadi ini kita mungkin bahas pada diskusi selanjutnya. Ini adalah keterkaitan antara perkotaan dan perdesaan. Nah, ini kaitannya adalah ekonomi linkage. Nah, di sini ada tukar menukar produk, baik pedesaan menjadi bagian dari rantai produksi,
atau bisa jadi ada beberapa hasil produksi seperti kuliner, seperti bahan pangan yang menjadi bahan yang diperdagangkan dengan penduduk di kawasan perkotaan. Service linkages. Nah, ini terkait dengan jasanya. Jadi dalam konteks tertentu kota bisa menyatakan jasa kepada pedesaan, tapi pun bisa dilakukan sebaliknya. Kemudian ada demographic linkages, jadi migrasi bisa terjadi misalnya beberapa tinggal di pedesaan, tapi kalau kemudian infrastrukturnya bagus, masyarakatnya bisa bekerja dan melakukan pekerjaan di kota, kemudian tinggal di pedesaan. Dalam konteks inilah terjadi hubungan demografik di mana penduduk yang ada di pedesaan menjadi faktor produksi utama, menjadi kekuatan utama dalam pengembangan suatu wilayah. Ada environmental linkages, ya, di mana kawasan pedesaan dengan dijaga keasliannya untuk memastikan bahwa daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih dan seterusnya itu bisa terjamin di dalam perkotaan. Kemudian infrastruktur linkages. Nah, ini juga keterhubungan antara rural dan urban, khususnya seperti infrastruktur transportasi, itu akan memungkinkan bahwa ekonomi produk linkages maupun service linkages itu bisa terjadi, bisa efektif dilakukan, dihubungkan antara pedesaan dan perkotaan. Nah, ini adalah kemudian pengembangan misalnya dalam konteks desa yang dekat dengan wilayah pengembangan strategis dekat perkotaan, maka fokusnya adalah agroindustri dan padat karya. Dan kemudian fokusnya dari situ kemudian kawasan pedesaan akan menyadari bahwa ada kebutuhan-kebutuhan SDM yang memang harus dipenuhi, produktivitasnya harus ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan dan kapasitas dari SDM itu kemudian terus meningkat dalam konteks. Kemudian di pengembangan jaringan infrastruktur, penunjang kegiatan produksi perkotaan, kemudian dari situ pengembangan perusahaannya fokus pada aspek pemasaran dan sampai dengan pengembangan budaya lokal serta intervensi kebijakan yang pro pertanian, khususnya untuk memastikan bahwa kawasan pedesaan menjadi pendukung yang baik, pendukung utama dari kawasan perkotaan. Baik, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya.